Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi, hidup yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Tetap kita sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah di sepanjang hari yang baru ini, kami boleh menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami,
yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, sebab kami memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus.
selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami. Sebab kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, itu karena Engkau menyertai kami dan masih menyertai kami dan akan selalu menyertai kami. Bapa, kami bersyukur Engkau Immanuel bagi kami sampai hari ini kami ada. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami mau terus taat dan kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu dan kami mau terus hidup berkenan kepada-Mu. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah hati kami melekat kepada-Mu. Engkau genapi janji firman-Mu. Engkau kenyangkan kami dengan umur panjang. Engkau lindungi, Engkau jagai dan sertai kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami dapat percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Beberapa kita yang ada, kita masih boleh tetap bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Yakobus pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, di ayat yang pertama ini tentu jadi sebuah ayat, tapi tentunya saya berdoa, saya berharap kita tidak menjadi takut untuk tahu banyak firman Tuhan. Karena memang di bagian akhir dari ayat ini katakan, kalau kita jadi guru artinya kita tahu banyak hal, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena semakin kita banyak tahu, tentunya seharusnya kita tidak melanggar. Tapi tentunya sekali lagi ini bukan menjadi sebuah ayat yang akhirnya membuat kita takut untuk lebih banyak tahu firman Tuhan. Jangan kita tertipu dan mulai akhirnya berpikir gini, udahlah lebih baik nggak tahu. Walaupun sebenarnya sebagai jemaat pun kita sudah dengar, itu minimal berarti sudah tahu. Cuman kadang banyak orang yang pura-pura tidak tahu firman Tuhan. Nah, apalagi kalau memang kita mau mempunyai kerinduan, pengen tahu lebih banyak firman Tuhan, pengen lebih dalam firman Tuhan. Dan seharusnya memang seperti itu. Jangan berpatokan pada, enggak lah, nanti aku dituntut lebih berat, aku dihakimi lebih berat. Nah, walaupun memang sebagai orang yang lebih tahu, saatnya kita menjadi teladan. Itu menjadi sebuah dalam tanda kutip tuntutan, beban, walaupun sebenarnya tidak harus berpikir seperti itu. Harusnya kita berpikir ya semakin aku banyak tahu firman, semakin banyak aku melakukan firman, semakin aku membuktikan kasih kepada Tuhan, semakin aku berkenan kepada Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita untuk lebih lagi pengen tahu firman, menggali firman. Ya, soal sebutan menjadi guru atau enggak guru, saya pikir itu bukan jadi fokusnya. Tapi bicara tentang guru di ayat ini artinya kan
yang lebih dulu tahu. Nah, bagaimana caranya kita bisa lebih dulu tahu? Tentu belajar. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Dan cara belajar firman Tuhan sederhana, Bapak Ibu. Kembali saya selalu ngomong ya 4M. Bagaimana setiap hari kita menerima firman atau membaca firman, terus kita merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dengan taat, bahkan kita bisa membagikan kepada orang lain. Jadi seperti khotbah saya semalam, ya kita belajar taat. Memang untuk taat itu butuh yang namanya pengorbanan. Tapi percayalah ketika kita tahu firman Tuhan dan kita mentaati firman Tuhan, maka dari sisi Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi semua janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Paling tidak janji yang mendasari semua keadaan hidup kita, ya kembali-kembali saya akan ngomong Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Artinya ketika kita taat melakukan firman Tuhan, hidup kita ini damai, saya jamin damai. Walaupun mungkin karena kita taat melakukan firman, kita harus kehilangan keuntungan yang seharusnya kita bisa peroleh kalau kita nggak taat, contohnya Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita nggak hidup dalam ketakutan karena kita sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Tapi hati kita damai karena kita tahu apa yang kita kerjakan itu legal. Baik di mata Tuhan, baik di mata pemerintahan. Itu contohnya Bapak Ibu. Terus contoh yang saya katakan, mengampuni. Waktu kita tahu kita harus mengampuni dan kita taat untuk mengampuni, hati kita damai. Daripada kita nggak taat, hati kita penuh kemarahan, penuh kepahitan, nggak punya damai, setiap ketemu orang itu jadi gundah gulana, kan jadi rugi sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk tahu banyak firman Tuhan. Bagaikan seorang guru yang tahu banyak. Walaupun sekali lagi di ayat ini bagian akhir, wah kita tahu kalau kita jadi guru kita akan dihakimi. Bukan dihakimi dalam artian apa, maksudnya kita dituntut. Kamu kan orang Kristen, kamu kan harusnya begini, kan kamu tahu orang Kristen harus begitu. Nggak usah takut Bapak Ibu. Yang penting mari tahu firman, renungkan firman, taat lakukan firman sebagai gaya hidup, dan kemudian bagi secara nyata melalui kesaksian hidup. Jadi pesan yang pertama pagi hari ini, jangan takut untuk tahu banyak firman Tuhan. Tapi justru engkau harus banyak tahu firman Tuhan. Karena ketika engkau tahu firman Tuhan dan engkau taat melakukan firman Tuhan, ya hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidupmu dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Dan itulah sesungguhnya yang dicari oleh semua manusia. Bukankah itu yang dicari oleh semua manusia? Damai sejahtera, tenang, tentram. Jadi kata kuncinya, taati firman Tuhan. Nah, untuk kita bisa taat firman, artinya kita harus tahu dulu apa kata firman. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Nah yang kedua, ayat 2 mulai, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, tentu nggak ada yang sempurna di antara kita Bapak Ibu. Terkadang saya juga bisa salah ngomong, atau dianggap salah ngomong. Itu lumrah, tapi kan balik-balik seperti yang saya katakan berkali-kali, ya rendah hati saja. Ketika engkau salah atau dianggap salah, ya udah minta maaf. Toh memang nggak ada manusia yang sempurna, apalagi dengan lidah ini. Lidah tak bertulang. Nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya, katakan gini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dari binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow, ngeri banget bicara soal lidah, Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan, kapal besar sekalipun hanya dengan kemudi yang kecil bisa dikendalikan. Kuda yang liar pun, tapi kalau dia sudah dipasang kekang, itu bisa dikendalikan. Tetapi firman Tuhan katakan, bahkan di ayat-ayat itu kan binatang-binatang saja bisa dikendalikan, bisa dijinakan. Tapi ternyata yang namanya lidah, yang tak bertulang, yang hanya kecil, wow, sulit sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Ketika kita terus belajar mengekang lidah kita, terus kita belajar mengendalikan lidah. Bukankah seperti ini Bapak Ibu? Firman Tuhan Yesus katakan semua yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi jangan fokus dengan mulutnya, tapi fokus dengan hati. Karena kalau hati kita isi dengan perkataan-perkataan yang baik, hati kita isi dengan kata-kata berkat, hati kita isi dengan perkataan-perkataan yang membangun, meneguhkan, ya otomatis sebenarnya keluar itu juga adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang meneguhkan. Karena lidah ini kan hanya sesuatu yang bergetar, mengeluarkan suara yang terbentuk, tapi Yesus dengan jelas katakan semua bersumber dari hati. Makanya Paulus beberapa kali mengatakan hendaklah pikiran kita ditaklukkan di bawah pikiran Kristus. Ketika pikiran kita, isi hati kita taklukkan pada pikiran Kristus, artinya firman Tuhan yang mengendalikan. Apa yang ada di hati kita itu firman Tuhan, itulah yang akan keluar. Makanya berkali-kali bahkan semalam saya katakan, ya saya nggak masalah dicap orang kalau ngomong sama Pak Heri, ujung-ujungnya firman. Karena memang harusnya seperti itulah. Itu pun saya katakan tadi, terkadang saya bisa kepleset. Nah, apalagi kalau hati kita nggak isi dengan firman, Bapak Ibu. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan kita yang kedua, hati-hati menggunakan lidah. Dan prakteknya jelas, sederhana. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat yang 9 dengan jelas firman Tuhan ngomong gini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ada istilah di dunia bercabang lidah. Nah, kita nggak boleh bercabang lidah. Kita nggak boleh ngomong berkat, tapi kita juga ngomong kutuk. Artinya kita memberkati orang, tapi mengutuk hal yang orang yang lain. Atau kita ngomong memuji Tuhan, terus di sisi lain kita mengeluarkan kata-kata kutuk untuk apa yang Tuhan ciptakan. Jadi memang sekali lagi hati-hati menggunakan lidah, tapi prinsip sederhananya adalah ketika hati kita, pikiran kita ditaklukkan dalam pikiran Kristus, maka saya percaya sesungguhnya kita pasti bisa mengendalikan lidah kita. Bahkan di ayat-ayat sebelum, di fasa-fasa atau di kitab sebelumnya, ibadah itu kalau disertai dengan rasa syukur, dengan ucapan bibir lidah kita, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jaga perkataan kita. Walaupun berkali-kali saya juga mengajarkan, kan Edko katakan begini, komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Artinya kalau komunikasi kita beres, baik itu di dalam rumah tangga,
di dalam bersosialisasi, bermasyarakat, komunikasi kita benar, aman semua hubungan. Nah, komunikasi kan ada 3 berkali-kali saya katakan. Kalimat itu pengaruhnya memang hanya 10%. Tapi walaupun pengaruhnya hanya 10%, belajarlah terus berkata-kata dengan bijak. Berkata-katalah hal-hal yang baik. Yang kedua, intonasi itu pengaruhnya 30%. Dan yang terakhir, pengaruhnya 60% itu mimik muka. Jadi maksudnya sekalipun hanya 10% sepertinya pengaruhnya. Tapi marilah kita mengendalikan lidah kita, marilah kita mengeluarkan hal-hal yang baik saja dari perbendaharaan kita yang baik, yang diisi oleh firman Tuhan. Hingga perkataan kita bukan membunuh, tetapi membangkitkan. Perkataan kita bukan meruntuhkan, tetapi membangun. Perkataan kita bukan melemahkan, tetapi menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan juga di berikutnya katakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kita sudah tahu jelas jawabannya, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin satu mata air itu keluar air tawar dan satu air manis dari sumber yang sama. Nggak mungkin. Ya kita udah tahu nggak mungkin. Nah makanya jangan juga dari mulut kita keluar 2 hal yang bertolak belakang. Atau ayat 12 katakan, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi balik-balik intinya seperti yang saya katakan di atas, apa yang keluar dari mulutmu itu bersumber dari hatimu. Kalau hatimu diisi firman, maka keluarlah pasti firman. Jadi berkali-kali saya juga katakan, saya nggak setuju dengan orang-orang selalu ngomong, oh dia tuh cuma ngomongnya kok kasar, hatinya sih lembut sebenarnya, bohong. Nggak seperti itu. Tentu kasar ini bukan bicara tentang dialek atau logatnya loh Bapak Ibu ya. Ini perkataan-perkataannya kasar maksud saya. Nah, tapi kalau dalam konteks yang, kalau orang Sumatera ngomongnya lebih keras, logatnya, dialeknya, sebenarnya hatinya lembut, ya oke lah, saya bisa paham. Tapi ada orang yang ngomongnya kadang kasar, bukan keras, kasar. Tapi ngomong enggak lah, dia tuh cuma ngomongnya kok kasar, hatinya mah lembut. Nah itu saya nggak percaya Bapak Ibu. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, nggak mungkin pohon ara menghasilkan pohon zaitun. Dan nggak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Nggak mungkin juga kalau mata air asin mengeluarkan air tawar atau sebaliknya. Nggak mungkin. Jadi mari dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir kesimpulannya, jangan takut tahu banyak firman, kemudian itu kita simpan dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu firman. Seperti pemazmur di Mazmur 119 katakan, dalam hatiku kusimpan janjimu, atau dalam hatiku kusimpan firmanmu, supaya aku jangan berdosa, baik kepada Tuhan maupun menyakiti sesama. Jadi mari sama-sama kita belajar, jangan takut untuk banyak tahu firman, merenungkan firman siang dan malam, karena ketika firman ada dalam hati kita, maka itu akan keluar dari perkataan-perkataan kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ibu Dorcas mau menambahkan kah? Atau yang lain? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa. Silakan Pak Yozia. Mari kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh diseringkan. Biarlah kami terus belajar ya Bapak, mengendalikan lidah kami, agar apa yang kami miliki itu bisa menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Kami boleh memenangkan banyak orang melalui lidah kami, dan itu bisa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Heri. Tuhan yang memberkati,
Tuhan memberikan hikmat kepadanya, dan berkati setiap layanannya ya Bapa. Kalau dalam waktu dekat juga akan melakukan perjalanan dari Jambi ke Malang, Tuhan yang selalu menyertai dan membimbingnya ya Bapa. Berkati keluarga, berkati anaknya yang ada di sana juga ya Bapa, supaya dalam perjalanan mereka boleh sampai dengan selamat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua kami yang ada di sini, biar Tuhan boleh memberkati kami, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu melindungi negara kami, baik dari segala permasalahan-permasalahan, baik masalah ekonomi, masalah keamanan, baik mau menjelang pesta demokrasi ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mengurapi, memberkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami. Mulai dari yang paling tertinggi, Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur, Bupati, sampai dengan aparat keamanan yang ada di setiap tempat ya Bapak. Biar negara kami boleh berjalan dengan aman dan boleh berjalan bersamamu ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin yang ada di setiap denominasi kami ya Bapak. Engkau urapi mereka, biar mereka juga boleh memimpin dengan hikmat, boleh memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan, agar setiap pemberitaan kabar baik boleh berjalan, agar namamu semakin dipermuliakan dan banyak orang yang boleh menjadi percaya. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan segala pergumulan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang boleh bekerja, yang menuntun kami. Mari kita bersepakat berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Eri, tutup dengan doa Pak Eri. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari baru lagi Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini. Kami mau taat melakukannya. Kami mau isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan orang-orang sekeliling kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat ke tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dan apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami, seturut dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.